Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teknisi Newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi apapun itu. Oke bosku, di sini ada handphone Sony Xperia yang kasusnya itu tidak bisa charger, dimana konektornya sangat memprihatinkan. Konektor on off atau apa ini ya? Ini konektor charger ya. Konektor chargernya udah jelek. Oke. Dan masalahnya itu tambah lagi, yaitu IC chargernya jebol ya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin dikarenakan korslet atau apa ya, mungkin dari di main-maininnya atau di goyang-goyangnya konektor charger, jadi si konektornya itu pada apa ya, pada gosong ya. Nggak tahu itu kayak yang ground sama plusnya ya, pibasnya itu kayak yang nyatu, jadi ada apa ya, semacam item-item habis kebakar gitu. Kalau di konektor charger itu kan di tengahnya ada 5 pin ya, dan dipisahkan dengan plastik. Nah, plastiknya itu ya yang gosong. Oke, itu penampakan konektornya. Kita buang aja dan kita ganti ya. Oke. Kita simak ya, dan ini cara untuk memperbaikinya sangat mantul sekali ya, mantap betul. Ya, ini berlaku untuk semua handphone ya, apabila IC chargernya rusak. Untuk pembahasan IC charger nanti ya, masih beberapa menit kemudian. Oke, kita coba untuk buka konektor apa ini, konektor charger ya. Oke, jangan lupa tambahin plug. Tapi di sini saya lihat ini tambahin plug atau enggak ya. Oh iya, tambahin plug ya. Ya maklum, ini video dulu seperti biasa. Belum kelar-kelar nih video yang dulu. Aduh bosku. Oke, seperti biasa pakai blower atau solder uap. Oke, udah dapat sampai berasap-berasap gitu ya. Itu yang berasap itu fluk ya. Jadi fluk ini sangat bermanfaat banget untuk penyolderan. Jadi untuk meratakan ya panas ya. Untuk meratakan panas biasanya fluk dipakai untuk pengangkatan IC dan sebagainya ya. Jadi untuk penyebaran panas. Oke, bersihin pakai thinner, pakai sikat gigi. Oke bosku, seperti yang saya utarakan sebelumnya. Waduh ngomongnya. Jadi ini berlaku untuk semua handphone. Caranya dengan memakai dioda Zener ya. Dioda Zener. Oke, ini konektor casnya yang baru. Ya, bisa dilihat konektor casnya yang baru. Maaf, belepotan ngomongnya. Ngantuk-ngantuk gini bosku. Udah jam berapa nih? Jam 3 nih, jam 3 subuh. Belum tidur. Oke, seperti itu. Dan yang min plusnya nanti dikasih ya. Nah, itu penampakan dioda Zener. Kenapa pakai dioda Zener? Dikarenakan dioda ini diodanya yang 5 volt ya.
Jadi dioda Zener ini kalau misalkan ngecas dan apabila outputnya ya, output yang ada tanda hitamnya itu ya, itu outputnya ya yang min, itu masuk ke baterai, ke plus ya. Kalau misalkan baterainya udah melebihi 5 volt, jadi si arusnya akan dibalikin lagi ya, akan dibalikin lagi ke pibas ya, ke charger berarti ya, akan muter lagi, jadi nggak masuk ke baterai. Nah, jadi aman kan baterai. Beda lagi dengan dioda yang hitam-hitam ya, dioda yang biasa. Itu kan penyearah ya, sama kegunaannya untuk penyearah. Cuman dioda Zener ini lebih mantul. Kalau lebih dari kapasitasnya, ini kan yang 5 volt ya, beda-beda ya tegangan, kapasitas tegangan dioda ini beda-beda. Kalau dioda biasa penyearah ya udah penyearah aja terus aja. Kalau misalkan dipakai dioda biasa, ini bisa jebol nih baterai ya. Jangan pakainya dioda Zener ya. Jadi apabila penuh baterainya udah lebih dari 5 volt, atau sebenarnya nggak lebih dari 5 volt ya, 4,5 atau 4,2 juga udah dibalikin lagi ya arusnya sama dioda Zener. Jadi nggak terus-terusan ngecas ke baterai ya arusnya. Oke, konektornya di jumper aja pakai kawat jumperan. Itu untuk apa? Agar gampang untuk menyorder ke dioda Zener ya. Oke, di atas ada tulisan subscribe dan klik tanda loncengnya, mohon disupport ya. Di subscribe, klik tanda loncengnya, di like, di share juga ke sosial media ya. Di komen juga, komen positif ya, untuk kedepannya giveaway. Oke, seperti biasa solder, dan itu penampakan konektor cas yang baru. Oke bosku, kita tes apakah ada tegangan di pibas. Oke, ada ya. Oke bosku, dilanjut kembali. Mohon maaf videonya terlalu panjang ya, emang prosesnya sangat panjang ya. Oke, seperti itu penampakannya setelah di jumper 2 kabel itu. Dan yang tengah, yang 3 pin itu nggak dipakai. Jadi konektor ini nggak bisa dipakai untuk data ya. Ya kata yang punya, yang penting bisa ngecas katanya gitu. Ya awalnya ini handphone ini mati total ya ke saya ya, nggak bisa diapa-apain. Terus sama saya dicek baterai, ternyata masih ada tegangan. Oke, dan dihidupin masih tetap nggak bisa ya. Tapi setelah dicabut konektor bisa ya, bisa hidup ya. Oke, itu penampakan dioda Zener. Dioda Zener ini sangat bermanfaat untuk apabila IC charger handphone teman-teman ini jebol ya, dan IC chargernya nggak ada di mana-mana gitu ya. Datasheetnya misalkan nomor serinya nggak ada, datasheet nggak ada yang jualan, pakai aja dioda Zener ya. Akan tetapi pakai dioda Zener ini nggak sembarang handphone. Nah itu dia. Jadi saya pernah pakai dioda Zener ini ke handphone yang tablet ya, baru itu mantul ya. Dan tablet pun nggak semuanya bisa. Jadi pilih-pilih nih. Jadi yang protect itu PCB mesinnya ya, mesin dari handphone itu sendiri. Oke, setelah dicek ada tegangan ya, bagus. Akan tetapi dioda Zener ini, oke sebentar. Akan tetapi dioda Zener ini tidak cocok ya dipakai untuk mesin Sony Xperia. Oke bosku. Jadi ini sia-sia? Iya sia-sia. Oke. Dan alhamdulillah saya langsung dapat IC charger
universal. Oke, bisa dilihat ya bosku, itu penampakan IC charger universal, bisa dipakai untuk semua jenis handphone ya. Itu dia penampakannya untuk semua jenis handphone. Jadi solusi untuk IC charger yang jebol, IC charger yang rusak ya, terus kita tidak tahu jalurnya, terus kita tidak mendapatkan penggantinya ya, datasheet juga nggak ada, terus apa lagi ya, skema juga nggak ada, jadi kita nggak tahu. Kita pakai aja IC charger universal ya, tinggal tempel dan done. Itu penampakan IC charger universalnya, bisa dibeli di toko online, banyak ya. Oke bosku, mohon maaf sebagian videonya dipotong-potong dan yang penting-pentingnya aja ya, soalnya terlalu lama. Oke, itu penampakan IC charger yang udah di jumper ya, pakai kawat jumper ya, tembaga, kawat tembaga. Oke, dan kita coba untuk pasang di PCB, apakah apakah mantul gitu. Mantul, mantap betul ya, maksudnya mantap sekali. Apakah bisa charger ya ke baterai. Oke, kita pasang dulu PCB-nya ya, mesinnya. Oke, bisa dilihat itu gambar ya. Aduh, mohon maaf, ada yang ngelewat. Oke, dan IC chargernya sudah dipasang ya, sudah dipasangkan di atas PCB. Jangan lupa untuk dirapihkan ya. Dan di atas sana ada gambarnya ya, itu yang nomor 1 itu positif. Oke, setelah dicas lampu LED-nya menyala, itu menandakan connect ya, connecting. Nah, akan tetapi kita tidak tahu apakah ini mengecas ya, ada arus yang mengalir atau enggak ya. Oke, yang nomor 1 itu ya, yang di pin konektor itu plus, yang 2, 3, 4 itu buat data nggak dipakai, yang 5 itu ground ya. Yang groundnya bisa nyatu ke ground PCB IC charger universal dan ke ground baterai ya. Dan yang positifnya, positif baterai itu masuk ke positif IC charger ya, yang output. Dan yang dari aduh belepotan bosku, maaf ya. Dan yang dari konektor charger masuk ke PCB IC cas universal, itu yang input ada ya, di belakangnya ada nama-namanya ya, gak usah khawatir. Di belakang PCB-nya ya, di bawahnya itu ada tanda-tandanya. Oke, untuk memastikan apakah ini ada arus yang mengalir atau enggak, kita cek ya. Oke, itu 000 ampere. Oke, ditahan dulu, itu yaitu volt ya, 5,4 sekian volt. Apabila udah A, kita sambungkan USB-nya ya, sambungkan bosku, dan boom, alhamdulillah ada 0,4 ampere ya, dan indikator lampu LED pun menyala. Nah, itu ada 0,4 sekian, nah itu volt ya, voltase. Sebentar, masih volt. Nah, ini ampere ya, 0,44 ampere, 0,45 ampere. Ini berarti pertanda kabar baik ya, mengecas ini ya. Oke bosku, luar biasa ya, gampang sekali. Ini solusi untuk apa ya, solusi untuk IC charger. Aduh, berisik ya. Suara knalpotnya, ampun. Ini solusi apabila IC chargernya rusak ya, dan dimana-mana nggak ada penggantinya. Oke, atau serinya ya, seri datasheetnya nggak ada, terhapus atau apa ya. Jadi kita bingung ya beli IC chargernya kayak gimana.
atau skemanya nggak ada, jadi kita nggak tahu posisi IC charger ya. Nah ini untuk pemula ya, kalau buat yang expert pasti tahu ya. Caranya gimana? Ya kita pakai IC charger universal aja ya. Ini untuk semua handphone berlaku. Oke. Dan skema untuk pemasangannya ada tuh ya di pojok kanan atas ya. Udah jelas sekali ya. Fix all charging problem for all mobile phone or tablet. Oke. Jadi ini cara aman ya, sangat aman sekali. Jadi kalau misalkan terus-terusan dicas ya, kita lupa untuk mencabut kabel casan, nggak usah khawatir ya, di sini udah ada protektornya. Jadi nggak bakalan baterai kembung ya. Bisa dilihat di sana ada IC-nya, ada kapasitor, ada lampu LED, ada resistornya juga ya. Dan IC-nya ini mungkin untuk charger ya. Dan protektor juga ya. Oke, kita tes lagi. Dan di sini nggak hidup ya. Nggak hidupnya karena solderannya copot. Lalu saya solder lagi nih. Ya beginilah ya teknisi ya. Manakala udah dirapiin, nggak ngecas. Udah biasa ya kalau buat teknisi kayak gini ya. Oke, udah disolder lagi ya. Jadi si kabel jemperannya udah disambungin lagi ke baterai ya. Jadi baterainya ini baterai tanam. Jadi disolder di pinggirnya, kan di pinggirnya suka ada tuh pin-pinnya ya. Pin sedikit banget ya. Ada timahnya. Nah, disolder ke sana ya. Dikit aja. Jadi ke senggol dikit ya udah copot. Soalnya saya nyoldernya pakai timahnya dikit banget ya. Oke, kita pasang. Kita pakai karet. Nah ini dikarenakan back casingnya rata-rata untuk Sony Ericsson ini, untuk Sony Xperia back casingnya itu dilem ya. Jadi nggak kayak handphone biasa yang tinggal klop beres ya. Kalau ini dilem ya. Oke, kita coba untuk charging. Apakah ada keluaran arus? Nah, di sini Oke, masih voltase sebentar. 4,6 volt. Oke. Iya, 0,49 ampere ya. Hampir 0,5 ampere ya arusnya. Tuh kan, 0,5 ampere. Alhamdulillah beres bosku. Gampang banget pakai pakai IC charger universal ya. Dan di sini sebentar Oke. Oke, dilanjut. Jadi di sini pakai IC charger universal ini kekurangannya nggak ada indikator baterai ya. Jadi kita nggak tahu ini handphone udah penuh atau belumnya ya, karena tidak ada indikator baterai ya. Biasanya kan suka ada indikator baterai ya yang 0%, 1%, 2% gitu kan ya kalau ngecas. Kalau pakai IC charger universal ini nggak ada ya. Jadi saya pakai yang itu tuh, yang penanda voltase dan ampere ya, tegangan dan arus itu, yang ada digitalnya 0,4 ampere, 4,6 volt gitu kan. Jadi saya pakai itu aja untuk memastikan apakah IC chargernya bekerja dengan baik ya. Bisa dilihat ada arus ya, 0,49 ampere. Kalau misalkan udah ada arus yang mengalir, itu pertanda IC chargernya bekerja dengan baik. Oke, nggak usah khawatir, pasti ngecas. Kalau ada arus yang mengalir pasti ngecas ya. Alhamdulillah, dan ini beres.
Oke bosku, see you next video. Salam teknisi newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi.